Kembali bersama Sofyan Wanandi dalam DBS To The Point. Pak Sofyan, baru saja Anda membicarakan satu hal yang menjadi kata kunci, sense of crisis. Jadi tidak bisa business as usual dalam kondisi seperti ini. Dan itu sudah terjadi di sejumlah negara yang lain. Anda tadi bicara dalam kondisi seperti ini, semua orang satu bahasa. Yang punya bahasa yang lain, tinggalkan atau jangan ikut di dalam situ. Saya ingin melihat lagi soal sense of crisis ini di dalam apa yang Anda amati? Kalau saya melihat ya, tentu kita melihat pertama bahwa baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, itu masih berjalan sendiri-sendiri. Tidak melihat adanya sense of crisis itu dan tidak berusaha mati-matian juga untuk bersama-sama menyelesaikan masalah-masalah ekonomi yang sangat sulit ini. Nah, ini yang menurut saya yang harus kita lakukan. Ya toh. Dan di sinilah saya pikir kita harus juga tegas. Seperti sekarang ya, ada anggaran belanja di daerah-daerah. Begitu banyaknya, 300 banyak yang tidak jalan. Tidak dijalankan. Ya, sekarang kemarin baru diselesaikan dana yang untuk desa 20 triliun yang tidak bisa dijalankan karena belum ada 3 SKB, 3 menteri belum ditandatangani. Nanti belum tentu lagi bagaimana sampai di desa dan lain-lain dengan segala kejelasan menu yang ada misalnya. Jadi inilah soal-soal ini menurut saya harus kita lakukan. Jadi koordinasi juga tentu juga bagaimana bank sentral kita, perbankan kita, sektor moneter kita juga mendukung ini semuanya. Nah, kalau Anda lihat, ini kan soal sense of crisis ini kan tentu ada spot-spot di mana krisis itu muncul. Termasuk misalnya kita sudah akan lihat bahwa APBN kita tidak akan terpenuhi, misalnya begitu ya. Satu. Kemudian yang kedua, problem ekspor kita juga tidak akan bisa kita paksa karena kemudian suasana di tetangga dan kiri kanan kita juga lesu gitu. Selain itu apa lagi? Saya pikir begini Pak ya, yang paling penting adalah bagaimana menjaga adalah kita punya domestic market ini. Ya, domestic market ya. Ini nomor satu kita harus jaga. Ya, karena ekspor dengan komoditas turun, harga turun segala itu kita tidak bisa banyak berbuat lagi. Apalagi untuk bersaingan dengan luar, diri kita punya produk-produk industri kita karena pasti kita kalah bersaingan dengan China-nya dan lain-lain ya. Jadi ini yang kita harus jaga. Nah, kan hanya ada dua pilihan. You tidak bisa ekspor, bagaimana you kurangin import. Betul. Tidak bisa ekspor, kita kurangin impor. Tapi menyetop sama sekali juga nggak bisa kan? Tidak bisa, karena banyak sekali ternyata kita juga perlu impor karena consumers membutuhkan impor itu. Jadi tidak apa-apa, kita pilih saja yang mana yang kita tidak perlu sekarang. Kalau kita sudah menyatakan diri bahwa ada yang keperluan-keperluan yang tidak perlu kita, yang industri kita sudah membangun misalnya, itu yang kita kerjakan sekarang sebagai prioritas, menggerakkan industri supaya pekerjaan bertambah kalau bisa. Dan yang kedua adalah mengurangi daripada pemakaian devisa. Celakanya Pak Sofyan, kita punya barang ekspor itu substitusi impornya juga besar. Betul. Begitu kira-kira ya. Betul. Ini sekarang ya, sekarang kan dilakukan oleh Pak Yusuf Kalla untuk di mana semua misalnya daripada tower daripada PLN itu 100% mesti pakai produk dalam negeri. Kasih kerjaan kepada semua pabrik-pabrik besi kita, termasuk terutama yang paling besar adalah Krakatau Steel. Ya, itu harus dibuat. Jembatan-jembatan kita langsung difabrikasikan untuk langsung tidak ada lagi yang perlu dibeli dari luar. Semua bisa kita beli dalam negeri dan rakyat kita bekerja. Ya kan? Dan ini yang dibikin tower dan lain-lain ini kan semua akan bekerja. Maka ini yang menurut saya harus kita perkuat komitmen ini. Ya kan? Nah, industri kita bekerja, import berkurang. Sebab sekarang ini banyak sekali yang sudah kita produksi di dalam negeri, kita import terus. Yang nggak perlu-perlu. Hanya kasih lihat mengenai masalah-masalah yang sebenarnya untuk apa? Kita ini import misalnya Ferrari. Apa perlu sekarang? You import itu Ferrari dalam situasi kita sulit ini. Juga pernah dulu kita lakukan di bawah 3.000 cc nggak boleh import mobil itu lagi supaya nggak habis devisa kita. Ya kan? Jadi banyak sekali barang-barang yang nggak perlu. Industri kita sudah bangun, yang sudah punya, tapi karena nggak bisa bersaingan dengan barang-barang yang didumpingnya dan segala macam, industri kita malah susah sekali hidupnya karena persaingan dari barang-barang impor. Karena kita buka semua, kayak kita ini sudah bisa semua dan mampu semua dan sudah kaya betul gitu untuk bersaingan. Ini menurut saya harus kita kurangin cara-cara dan sistem begini. Semua pengusaha sesuara dengan Anda. Jadi ini sense-nya betul-betul alert gitu ya. Sementara Anda lihat kan kemudian Anda masuk ke dalam, lalu kemudian melihat birokrasi. Paling tidak Anda sudah berhubungan dengan begitu banyak orang di situ. Ini terasa geraknya? Begini ya, ini yang mesti kita dorong lagi dan mempercepat gerak ini ya. Biarpun ada tentu bagian-bagian tertentu yang merasakan perlu dilakukan ini, tapi gerakan secara
keseluruhan bersama-sama itu belum saya rasakan, dan ini harus digerakkan cepat oleh presiden kita setelah deregulasi ini terjadi. Sudah tidak ada tawar-menawar lagi, ini beliau inginkan dan ini yang harus dikerjakan oleh semua. Ya, sebab saya kalau tidak melihat ini ya, memang kita ini kebutuhannya tuh bukan main sekarang ini. Kita dulu ini sudah karena commodity price kita bagus, kita semua bagus. Jadi kita ini tapi basisnya komoditas ya. Ya, sekarang tidak mungkin lagi dalam 3-5 tahun ini kita akan naik lagi. Jadi kita harus bekerja dengan sesuatu yang lain sama sekali. Nah, untuk memulai itu, seperti kita nggak punya infrastruktur dan segala macam itu, yang kita. Jadi semua ini kita harus mulai pada saat kita punya uang. Kita tidak pernah mulai-mulai ini. Nah, sekarang kita tidak punya apa-apa lagi, kita harus mulai. Jadi harus 2 kali effort kita untuk betul-betul menjalankan ini supaya ini jalan. Sekarang paket ini kan mencakup beberapa hal, kan termasuk untuk investasi. Lalu kemudian kita bangun infrastruktur strategis, lalu kemudian untuk kemudian membuat daya saing industri kita. Ini cakupannya sesuatu yang kadang-kadang saya anggap luas, tetapi boleh juga dibilang komprehensif, atau juga bisa dikatakan mungkin tidak fokus. Menurut Anda gimana? Saya pikir enggak ya. Memang kita membutuhkan semuanya. Kita membutuhkan semuanya. Ya, terutama infrastruktur. Cuma kita harus ada pilihan karena kita nggak banyak duit dalam APBN kita. Sebenarnya APBN ini tidak pernah bisa menjadi lokomotif pembangunan kita. Lokomotif pembangunan kita selalu investasi. Investasi ya. Ya kan? Nah, kita tahu betul kita punya keterbatasan. Maka itu sekarang seperti power plant itu, kita dari 35.000 itu, kan kita kasih cuma 5.000 kepada PLN sekarang. Betul. Ya toh, biarpun 100% kita kasih dia untuk bikin tower itu. Untuk 46.000 kilometer itu. Jadi ini harus kita pilih sekarang. Setelah ini yang paling banyak investasi yang swasta mau, baik dalam dan luar negeri. Ya kan? Listrik. Ya. Setelah itu baru kita lihat apakah itu jalan tol, apakah itu kita membuat port, airport, ataupun kalau pemerintah mungkin bawa bendungan, irigasi dan segala macam ya. Yang mana yang feasible kasih swasta. Artinya harus dipertajam ya. Harus dipertajam sehingga kita tidak bisa membelanjakan uang untuk sesuatu yang sebetulnya tidak perlu. Betul. Salah satu antara lain menurut saya kan belum perlu kita speed train itu misalnya. Kan itu bisa 10 tahun lagi mungkin kita perlukan baru nanti. Jadi yang begitu-gitu harus kita bangun gedung-gedung juga nggak perlu. Nggak perlu lagi kalau bangun gedung-gedung, sewa aja gedung sudah banyak yang kosong kok sekarang. Ya kan? Jadi saya pikir itu yang perlu kita lakukan, Pak. Pak Sofyan, kita jeda lagi. Pemirsa, kita akan segera kembali.